Halo Sobat UNES. Halo Sobat UNES, kalian tahu nggak kalau UNES merupakan kampus konservasi dengan keanekaragaman hayatinya yang terjaga? Di kampus ini terdapat tumbuhan dan hewan yang tidak ada di tempat lain. So, temani kita yuk untuk mengeksplor keragaman hayati yang ada di kampus UNES ini. Oke, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 Rombel Biologi C angkatan 2024 dengan saya Rifki Dwi Kurniawan dengan NIM 2404069. Dengan saya Aleta Prasadya dengan NIM belakang 082. Saya Aziza dengan NIM akhir 88. Saya Safitun Laili dengan NIM akhir 081. Let's go. Nah, yang pertama itu ada pohon jati. Nah, di sini kalian pasti udah pada tahu kan mengenai pohon jati ini. Ternyata di sekitaran kampus UNES itu banyak ditanami pohon jati, guys. Nah, pohon jati ini memiliki nama lain Tectona grandis yang berasal dari India dan dapat bertumbuh di iklim tropis. Nah, negara kita kan negara Indonesia termasuk iklim tropis, jadi banyaklah dan sangat bisa untuk ditanam pohon jati. Terus pertumbuhannya ini bisa sampai 30 meter dan diameter pohonnya itu 2 meter. Kemudian pohon jati ini memiliki klasifikasi, yaitu pertama kingdomnya itu Plantae. Nah, subkingdomnya di Plantae, divisinya Tracheophyta dan subdivisinya Spermatophyta. Nah, terus kelasnya itu Magloniopsida, ordonya Lamiales, terus familinya Lamiaceae, terus genusnya Tectona dan spesiesnya Tectona grandis Linn. Nah, pohon jati ini merupakan pohon yang memiliki kualitas kayu yang sangat baik dan ketahanannya sangat baik, jadi harganya dibanderol dengan sangat fantastis. Terus selain kayunya yang dimanfaatkan untuk furnitur, daun jati itu juga sering dimanfaatkan sebagai bungkus makanan yang sering kalian beli atau kalian temui di orang penjual nasi uduk atau ya yang lain, atau megono, sebuah dan lain-lain. Makanya dari itu kita harus konservasi tentang pohon jati ini, karena dikarenakan pertumbuhannya yang sangat lama, bisa sampai bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, pohon jati akan terancam punah. Maka dari itu pembobotan pohon jati atau penebangan pohon jati itu harus diseimbangi dengan penanamannya. Jika tidak diseimbangi, maka akan terjadinya kepunahan pohon jati yang itu akan sangat merugikan bagi umat manusia. Nah, selain pohon jati, di UNES sendiri juga ada pohon trembesi. Pohon ini memiliki nama latin Saminasaman dengan klasifikasi Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Fabales, famili Faraceae, genus Samina, dan yang terakhir yaitu spesiesnya Saminasaman. Pohon trembesi merupakan pohon rimbun dan menjulang tinggi. Pohon ini memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena kayunya yang kuat dan tahan lama, sehingga biasanya digunakan dalam produk pembuatan mebel. Di UNES sendiri, pohon ini memiliki fungsi untuk keindahan lingkungan, habitat hewan, kemudian penyerapan karbon dioksida, dan yang terutama yaitu konservasi sehingga pohon ini tidak mengalami kepunahan. Maka dari itu, apa yang kita ambil dari alam, kita harus mengembalikan yang baru kepada alam sehingga ekosistem yang ada di wilayah tersebut tidak mengalami kepunahan dan tidak kehilangan habitatnya, sehingga kelestariannya terjaga. Nah, selain tumbuhan, kita bahas hewan juga yuk. Untuk hewan yang pertama itu ada Otus angelin atau yang bisa disebut celupuk Jawa. Burung ini masih satu spesies dengan burung hantu. Burung ini termasuk burung yang sangat sulit untuk dijumpai karena pada saat siang hari burung ini cukup tenang, beristirahat di pepohonan dan tidak mudah terganggu. Burung celupuk Jawa memiliki panjang antara 16-18 cm dengan berat 75-91 gram dan lebar sayap antara 135-149 mm. Warna tubuhnya gelap kecoklatan dengan cakram wajah berwarna coklat kemerah-merahan.
serta alis yang berwarna putih terang membentang hingga ke jambul telinga. Nah, untuk klasifikasi dari burung celupuk Jawa yaitu kelas Oves, ordo Stygiformes, famili Stygigae, genus Otus, spesies Otus angelin. Di UNES sendiri, burung ini dapat dijumpai di pepohonan sekitar Fakultas Ilmu Keolahragaan UNES, tepatnya di kampus timur. Hewan kedua yaitu ular. Nah, kalian tentunya sudah tahu kan mengenai ular? Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai ular pucuk atau dengan nama ilmiah Ahaetulla. Ular ini memiliki ciri fisik yaitu badan ramping, kecil, dan berwarna hijau cerah. Untuk ular ini biasanya ditemukan pada pepohonan yang berada di UNES, terutama pada kebun biologi yang berada di belakang auditorium UNES. Ular ini diklasifikasikan dalam marga Ahaetulla. Kemudian, kenapa sih ular ini dapat disebut dengan ular pucuk? Yaitu karena tubuhnya yang menyerupai pucuk-pucuk dengan tubuh yang panjang, kecil, ramping, dan berwarna hijau tersebut, yang menyebabkan ular ini dapat disebut dengan ular pucuk. Kemudian, untuk klasifikasi dari ular ini yaitu filum Chordata, kelas Reptilia, ordo Squamata, famili Colubridae, dan genus Ahaetulla. Wow, sangat beragam sekali bukan tumbuhan dan hewan yang ada di sini? Keberagaman ini tentu perlu kita jaga kelestariannya agar flora dan fauna yang ada tidak mengalami kepunahan. Cantik-cantiknya City Like, alangkah pemenangnya. So, kami dari kelompok 3 izin pamit mengundurkan diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Coba.